Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amru bin Khalid qala haddatsana Laisu an Yazid an Abil Khairi an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun qala tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis nomor 12. Amru bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Al-Lais meriwayatkan kepada kami dari Yazid, dari Abul Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling baik dalam Islam? Beliau menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis nomor 12 ini tercantum juga pada hadis nomor 28 dan hadis nomor 6236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau men-share video ini, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari hadis nomor 12. Hadis nomor 12 ini oleh Imam Bukhari diletakkan pada kitab pertama, yaitu kitab iman. Artinya apa? Artinya dengan hadis ini Imam Bukhari mau menjelaskan tentang iman. Catat. Nah, kemudian hadis ini oleh Imam Bukhari diletakkan dalam kitab Imam, kemudian babnya itu bab it'amut ta'ami minal Islam, yaitu bab memberi makan sebagian dari agama Islam. Artinya apa? Artinya dengan hadis ini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa hadis ini masuk dalam pembahasan iman, dan hadis ini membahas tentang memberi makan kepada orang Islam. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu salah satu ulama yang berpendapat bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambahnya iman dengan amal soleh dan berkurangnya iman dengan amal yang tidak soleh. Nah, kira-kira di sini Imam Bukhari mau menjelaskan dalil bahwa iman itu bertambah dengan cara memberi makan kepada orang lain, dengan cara membacakan salam kepada orang lain. Ini yang umum, tentu nanti pembahasan rincinya akan kita lanjutkan. Sekarang mari kita baca hadisnya. Hadis nomor 12. Haddatsana Amru bin Khalid qala haddatsana Laitsu an Yazid ngan Abil Khair ngan Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun? Pertanyaannya, ayul islami khairun? Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Amru bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Al-Lais meriwayatkan kepada kami dari Yazid, dari Abul Khair,
dari Abdullah bin Amr bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling baik dalam Islam? Beliau menjawab, amal engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Nah, di sini di antara penjelasan yang dilakukan oleh pensyarah yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada mengutip pendapat bahwa al-khair dan al-afdol bedanya itu apa? Kira-kira kan begini, ayul islami khairun pada ayat ini kan. Nah pada hadis ini maksudnya. Nanti pada riwayat lain yang lain dikatakan ayul islami afdol. Nah apa bedanya sih? Ada yang mengatakan bahwa kalau afdol itu merujuk kepada banyaknya pahala suatu perbuatan. Nah sedangkan kalau khairun itu merujuk pada banyaknya manfaat pada suatu perbuatan. Sehingga ketika ditanyakan ayul islami khairun, maksudnya perbuatan dalam Islam manakah yang paling banyak memberi manfaat, kira-kira gitu. Nah tapi kalau ayul islami afdol, perbuatan dalam Islam manakah yang paling banyak pahalanya, kira-kira begitu. Ini salah satu pendapat yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tut'imut ta'ama. Nah kita lanjut. Nah, Imam Bukhari itu mau menjelaskan bahwa iman itu kadang bertambah dan iman itu kadang berkurang. Tambahnya iman itu dengan amal soleh. Nah, salah satu amal soleh yang bisa menambah keimanan kita oleh Imam Bukhari di sini dijelaskan ada tut'imut ta'am, memberi makan. Memberi makan. Kalau namanya memberi, ada pemberi, ada yang menerima, ada yang diberikan, kira-kira begitu. Nah kalau pemberi, nah tentu kita yang memberi. Yang diberikan apa? Nah yang diberikan di sini at'am, makanan. Tentu makanan di sini tidak bermakna sempit, bisa bermakna luas. Hal-hal yang berkaitan dengan makanan pokok, dengan kekuatan fisik, kira-kira itu makanan. Ada makanan, ada minuman, yang dimakan juga obat-obatan juga dimakan. Nah, tapi di sini kalau yang spesifik ya makanan yang ma'ruf. Kalau yang dimaksud makanan ya kayak nasi, jeruk dan lain-lain, beras gitu kan. Itu makanan. Nah, tapi kalau diartikan lebih luas, memberikan makanan yang dimaksud adalah amal perbuatan, amal ibadah yang berkaitan dengan makanan. Insya Allah masuk dalam hadis ini. Contohnya apa? Misalnya yang kelihatan jauh, misalnya ada petani sedang menggarap sawah, kemudian kita membantu memberikan pupuk. Nah, ini kelihatannya kan memberi pupuk dengan makanan kaitannya jauh. Tapi kalau dihubungkan ada hubungannya, kira-kira itu masuk ke dalam itu. Makanan juga tidak terbatas nasi doang, misalnya ada roti, ada bakso, ada lain-lain dan ada lain-lain. Atau istilah katanya kan itu kalau bahasa sehari kita mentahannya aja. Misalnya ada orang sedang bagi-bagi nasi bungkus, saya nggak mau nasi bungkus bang, mau mentahannya aja. Nah mentahan yang di situ yang dimaksud bisa jadi ada uangnya aja, biar nanti saya membelikannya pada lain waktu, kira-kira begitu. Berarti memberikan uang juga masuk pada tut'imut ta'am, semua maklum lah dalam bahasa lain. Lalu siapa yang berhak diberi? Nah tentu kalau melihat teks hadis itu memberi itu kepada orang lain, kira memberi kepada orang lain, tapi bisa juga dimaknai secara khusus kita memberi itu kepada diri kita sendiri, karena banyak riwayat yang mengatakan ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri, setelah dirimu kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan kewajiban kita, kemudian orang-orang yang lain dan orang-orang yang lain, kira-kira begitu. Sudah jelas ya? Saya kira tanpa dijelaskan pun semua orang tahu tut'imut ta'am, memberi makan dengan segala tafsiran sesuai kearifan masing-masing itu udah paham lah, kira-kira begitu. Insya Allah itu masuk dalam kerangka tut'imut ta'am. Nah kalau kita sedang memberi makan, insya Allah itu menjadi salah satu tanda bahwa iman kita itu sedang naik, sedang baik, kira-kira begitu. Cek aja. Tentu di sini tut'imut ta'am yang
dari hati yang ikhlas. Kan ada kalanya orang memberi makan terpaksa, misalnya karena kegiatan 17 Agustus dijatah supaya membawa ini membawa itu. Kadang kita itu dengan tidak ikhlasan, tetapi dengan keterpaksaan. Jadi apa? Ya apa? Jadi urusan memakan, urusan makanan ini ternyata bukan sekedar urusan perut, tetapi bisa juga menjadi urusan iman. Coba bayangkan orang-orang yang tahu hadis ini kemudian dimasukkan ke dalam otak, dimasukkan ke dalam hati, dijadikan perilaku keseharian, maka iman dia akan terus nambah. Dia misalnya pergi ke pasar, istilahkan orang cari makan gitu. Ini cari makan ini bagian dari iman, untuk muto'am, supaya apa? Supaya bisa memberi makan diri kita sendiri, supaya bisa memberi makan anak istri kita, supaya bisa memberi makan saudara-saudara kita, supaya bisa memberi makan tetangga-tetangga kita. Nah itu. Coba. Ternyata apa? Ternyata urusan makanan bukan sekedar makanan seperti yang sehari-hari kita lihat, tetapi lebih dari itu bisa menjadi benteng dari keimanan kita. Oke, jadi selama kita masih memberi makan diri kita sendiri, selama masih kita memberi makan orang lain, selama itu iman kita terus upgrade, terus naik, terus tambah. Allahumma amin. Tapi kalau orang yang nggak tahu hadis semacam ini, atau tahu tapi nggak paham, dia memberi makan, ya memberi makan saja, itu baik. Tetapi alangkah baiknya kalau memberi makannya itu dijiwai dengan hadis ini. Sehingga ketika kita ditanya, kamu orang iman, bukti apa? Nih saya sedang makan saya ini bukti keimanan kita. Darinya mana? Bukti memberi makan sendiri. Kamu orang iman? Iya. Bukti apa? Saya tadi habis memberi makan orang yang haji. Mohon maaf bahasanya seperti ini biar paham saja. Memberi makan orang yang haji, membawa makanan gehu ke pengajian misalnya, itu kan. Nah itu merupakan bagian dari upgrade keimanan kita. Nah biasanya itu di daerah kita sendiri-sendiri itu kadang ada semacam budaya, misalnya pengajian gitu. Kalau di tempat saya pengajian itu banyak, malam Jumat ada pengajian. Kadang ada orang-orang yang membawa gorengan gehu, ada yang membawa kopi, ada yang membawa snack dan lain-lain. Itu kalau mereka tahu hadis ini, makanan yang mereka bawa itu bukan sembarang makanan, tetapi makanan yang bisa mengupgrade keimanan mereka. Paham? Itu kan. Nah terus selain itu tentu di daerah Anda juga ada. Jadi istilahnya kalau kita sengaja membawa makanan senilai 10.000 misalnya ke tetangga kita, ke orang lain, kadang kan kita malu atau perasaan apa. Tapi kalau ke tempat-tempat semacam pengajian itu enak. Gak ada istilah perasaan apa-apa. Kemudian ada budaya lokal juga, kalau di saya itu kan suka doa bersama. Kalau nggak boleh disebut tahlilan, ntar bid'ah lagi. Ngundang tetangga, ngumpul, doa bareng, setelah doa bareng kemudian makan bareng. Nah ini baik ya dari lutut aimuk. Tentu kalau mau dirinci mana yang lebih prioritas, mana yang lebih didahulukan, nanti ada bahasan sendiri. Misalnya siapa dulu nih yang patut, karena banyak, kemana dulu, apa yang diberikan. Nah nanti itu luas lah. Yang penting kita tahu bahwa memberi makan khususnya kepada orang lain bisa menjadi indikasi bahwa keimanan kita itu sedang upgrade. Setelah itu wataqra'us salam, memberi makan sudah, wataqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'raf. Nah amal soleh kedua yang menjadi bagian dari keimanan kita diantaranya adalah mengucapkan salam atau membacakan salam. Nah hadis ini pada awalnya bersifat umum, siapa saja bisa kita beri salam, tetapi kemudian ini man arafta wa malam ta'araf, siapa saja kalau ketemu beri salam assalamualaikum. Tetapi kemudian ditaksis dengan dalil-dalil lain sehingga kita hanya boleh mengucapkan salam kepada orang Islam, kepada orang kafir kita nggak boleh mendahului mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kira begitu. Assalamualaikum, kabarnya gimana? Baik, kayak begitu ya kan.
Jadi assalamualaikum tentu yang disyariatkan dan yang dicontohkan oleh Nabi kita pada beberapa dalil, yaitu lafalnya adalah assalamualaikum, kira-kira gitu. Nah, lalu bagaimana kalau menggunakan lafal yang lain? Insya Allah juga bagian dari kebaikan, tetapi tidak sebaik kalau kita mengucapkan assalamualaikum. Tentu nanti rincinya banyak bagaimana situasinya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, kemudian kelihatannya tampangnya kita, kalau yang kenal itu udah pastilah kita tahu, oh si anu Islam, saudara kita, assalamualaikum. Tentu kemudian pada dalil yang lain dikatakan bahwa yang mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam adalah wajib. Jadi kalau kita pengen tahu yang lebih utama adalah yang mengucapkan salam, dapat pahala sunnah, tapi lebih utama menjawabnya adalah wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak kenal, nah kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kenal kan kita tahu potongannya. Ini potongan orang Islam kira-kira atau potongan orang non-Islam. Nah kalau kita yakin itu potongan Islam, itu assalamualaikum. Gimana kabarnya akhi? Bagaimana kabarnya bos? Mantap? Mantap. Kira-kira begitu ya kan? Jadi dengan kata lain, memberi makan dan mengucapkan salam ini merupakan dua amal soleh yang bisa mengupgrade keimanan kita. Kemudian salam, apa manfaat salam? Nah, manfaat salam tentu sangat banyak. Di antaranya satu, untuk syiar Islam. Yang kedua, untuk mempererat tali persaudaraan Islam. Yang ketiga, tentu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tentu merupakan bagian dari keimanan kita dan manfaat lain-lainnya. Sementara kalau pakai lafal lain mungkin tidak mendapatkan manfaat itu. Saya kira itu yang bisa saya pahami dan bisa saya katakan. Dari semuanya yang saya katakan itu sumbernya dari satu tentu kitab Sahih Bukhari, yang kedua syarahnya yaitu syarah Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika ada yang menyimpang itu pasti karena kebodohan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar selalu dapat update hadis-hadis Sahih Bukhari dan syarah-syarahnya dari Fathul Bari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.